Halo sahabat pengadaan, selamat datang di channel saya, Taufik RI Channel, mengupas tuntas tentang warawiri pengadaan Indonesia. Sahabat pengadaan, kali ini saya akan mengupas tuntas tentang bagaimana tata cara verifikasi akun SPSE oleh verifikator. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan lebih detail karena pada saat pandemik ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah nomor 1 dan nomor 2 tahun 2020 yaitu tentang protokol verifikasi dokumen pelaku usaha pada LPSC dan SE nomor 2 yaitu tentang syarat dokumen pembuatan akun sistem pengadaan secara elektronik bagi pelaku usaha pada fungsi layanan pengadaan secara elektronik. Oke, tidak lama-lama lagi saya akan bahas yang sudah melakukan proses registrasi secara online yaitu dengan cara mendaftarkan email perusahaannya dan sudah mengisi form isian ya yang sudah didaftarkan secara online, maka tahap kedua adalah melakukan proses verifikasi. Nah, untuk melakukan proses verifikasi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Nah, salah satunya adalah pertama adalah yaitu mendaftar verifikasi online pada tautan yang sudah disediakan oleh LPSE di mana pelaku usaha mendaftar. Nah, sahabat pengadaan, biasanya link berikut biasanya bervariatif sesuai dengan link yang sudah dibuat oleh LPSE masing-masing. Nah, sahabat pengadaan, sahabat pelaku usaha harus melakukan menginput daftar terlebih dahulu pada link tersebut. Lalu kemudian yang nomor 2 adalah mengisi form buku tamu dan mengunggah file dokumen penyedia yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Yaitu merupakan syarat-syarat diantaranya adalah 1. Scan KTP direktur atau pemilik usaha. Kemudian yang kedua adalah NPWP perusahaan untuk badan usaha atau bagi sahabat pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha atau sebagai pelaku usaha perorangan atau individual konsultan atau misalkan UMK yang tidak memiliki SUB seperti biasanya, maka cukup menyampaikan scan NPWP nama pribadi atau pemilik usaha tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah verifikator nanti akan menghubungi para pelaku usaha ya untuk memeriksa kesesuaian data yang akan diunggah melalui dokumen asli secara online melalui video call. Nah, pada nomor 3 ini akan bervariasi tergantung pada kebijakan verifikator pada LPSC masing-masing. Apakah menggunakan tata cara melalui video call atau melalui verifikasi online lainnya atau menggunakan Zoom dan sebagainya, atau bisa juga datang langsung sesuai dengan kebijakan masing-masing verifikator. Kemudian yang keempat adalah apabila semua tahapan telah dilalui dan dinyatakan lengkap, maka akun Anda yang sudah disampaikan atau sudah diunggah pada file dokumen tersebut akan diaktifkan oleh verifikator dengan cara menyetujui, yaitu akan mengkonfirmasi kembali bahwa akun Anda sudah disetujui. Nah, pada praktiknya dalam aplikasi, verifikator bisa login langsung ke akun SPSE dengan menggunakan user ID yang sudah dimiliki. Nah, kali ini saya mencoba simulasikan menggunakan akun verifikator 1. Verifikator 1. Oke, kemudian kita sesuaikan dulu. Verifikator 1 kita masuk login sebagai non penyedia. Kemudian kita sudah menginput passwordnya. Kita masukkan terlebih dahulu captcha-nya. Q A 9
Z. Oke, kita login. Nah, setelah kita login, sahabat pengadaan, kita akan menemukan di sini beberapa akun yang masih belum diverifikasi, yaitu kita bisa tahu dengan ada informasi nonaktif. Nah, kali ini saya akan mencoba melakukan verifikasi kepada akun atau pelaku usaha yang bernama PT Ramasinta Nusantara yang saat ini belum diverifikasi atau belum nonaktif. Nah, cara selanjutnya adalah dengan cara mengklik nama perusahaan tersebut. Nah, pastikan data-data yang sudah ada ini diverifikasi sesuai dengan data atau dokumen asli yang sudah disampaikan oleh pelaku usaha. Kita cek satu persatu dari nama perusahaan, kemudian user ID, nama perusahaan dan alamat kantornya, kode pos, kemudian NPWP, kemudian email dan nomor PKP, dan selanjutnya sampai semua kepada status penyedia baru. Nah, semua dokumen kita checklist ya. Kita sesuaikan, apabila sudah sesuai, kita padatkan, kita samakan antara yang di aplikasi ini dengan dokumen yang asli. Kita checklist semuanya ya. Checklist semuanya dan dikasihlah keterangan di sini, misalkan di sini keterangan data lengkap dan bisa disetujui. Nah, kemudian tinggal langsung melakukan proses persetujuan. Klik setuju. Nah, proses sudah disetujui oleh verifikator. Nah, apabila sahabat pengadaan ada beberapa akun yang misalkan ada kesalahan tulis atau typo misalkan, verifikator dapat melakukan perbaikan atau perubahannya dengan cara melakukan edit seperti ini. Nah, verifikator pada tahapan ini hanya bisa melakukan perubahan pada bentuk usaha, misalkan PT mau diganti CV atau sebagainya misalkan. Atau misalkan nama perusahaan yang misalkan ada kekeliruan nama, misalkan hurufnya atau huruf-huruf yang lain. Kemudian alamatnya juga ini bisa juga dilakukan perbaikan oleh verifikator. Nah, termasuk juga NPWP. Nah, pada beberapa file isian yang bisa dilakukan perubahan ini dimungkinkan masih dilakukan revisi atau perubahan oleh verifikator sesuai dengan data aslinya. Tetapi untuk kode pos, kemudian kabupaten, provinsi DKI, kemudian email, nomor PKP, nomor telepon dan sebagainya, ketika saat ini, ketika masih proses proses verifikasi masih belum bisa dilakukan perubahan. Nah, silakan contohnya misalkan saya contohkan misalkan saya akan merubah NPWP menjadi 111 yang tadinya 000. Kemudian saya sebagai verifikator akan melakukan simpan. Tentunya di sini sudah berubah ya. Nah, dengan tahapan seperti ini ketika sudah verifikator melakukan persetujuan, maka secara tidak langsung sudah aktif, akun ini sudah aktif. Ya, informasi nonaktifnya sudah tidak muncul kembali ya, dan pelaku usaha dapat melakukan login pertama kali pada LPSE di mana mereka mendaftar. Demikian sahabat pengadaan, tata cara melakukan proses verifikasi SPSE pada akun pelaku usaha yang baru sesuai dengan ketentuan atau kebijakan surat edaran nomor 1 dan nomor 2. Silakan like dan share YouTube ini apabila bermanfaat bagi para pelaku pengadaan, dan silakan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari Taufik Channel. Terima kasih, salam pengadaan dan sampai jumpa.